curhatan dari masyarakat yang kita terima, masyarakat sangat dirugikan dengan kebijakan ini. Karena yang pertama, rekeningnya kemudian tidak bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Kan ada yang tabungan pendidikan, ada tabungan kesehatan juga, ada juga yang untuk persiapan beli pupuk juga, ada yang untuk persiapan untuk beli alat pertanian juga ada. Sehingga kita harapkan PPATK kembali saja kepada peraturan perundang-undangan. Ketika melakukan pemblokiran itu harus dengan argumentasi, dengan alasan hukum. Misalnya tadi terlibat tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, atau hasil dari kejahatan misalnya. Itu silakan ditutup boleh apa. Tetapi jangan uangnya masyarakat kemudian diblokir. Karena proses untuk membuka blokir itu juga akan makan waktu. Makanya kepada seluruh masyarakat di sini kita ajak untuk kemudian menyuarakan bahwa sudah PPATK harus stop, harus menghentikan, membatalkan kebijakan ini dan kembali kepada peraturan perundang-undangan yang menjadi pegangan mereka. Jadi misalnya ini kita lihat, kalau kita baca ya, apa saja sih yang boleh untuk diblokir ya? Apa sih yang untuk blokir itu? Ada terlibat transaksi mencurigakan, laporan atau dari bank atau instansi terkait, rekening, dan kita sudah pelajari peraturan perundang-undangannya, misalnya dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Nah, saya kira itu dan ini menjadi kepentingan kita bersama. Jangan sampai kemudian sekali lagi masyarakat dirugikan karena tidak bisa membayar anaknya sekolah, tidak bisa membayar anaknya berobat dan seterusnya. Kalau ada rekening-rekening yang menurut PPATK mencurigakan, ya ditempuh aja dengan langkah hukum. Saya kira itu. Pak, artinya ini alasan PPATK yang awalnya untuk menekan angka juga itu tidak masuk akal ya Pak? Begini, kalau memang PPATK punya ya bukti-bukti didukung dengan dari informasi dari OJK maupun dari Bank Indonesia atau dari aparat penegak hukum, ya silakan aja. Tapi kan kita nggak bisa kemudian digeneralisasi dia bahwa seolah-olah semuanya terlibat juga, kan tidak juga. Sehingga saya kira terlalu berlebihan apa yang dilakukan oleh PPATK ini. Niat baik kita hormati, misalnya untuk menghentikan juga, oke. Nah, silahkan aja rekening-rekening yang kemudian dimanfaatkan untuk kejahatan tadi ya ditutup. Dan itu pun kemudian nanti harus ada proses hukum, tapi jangan rekening masyarakat yang membutuhkan pengobatan, kesehatan, sekolah, bertani, ada yang pengen nyari bibit dan seterusnya, kira-kira. Laporan ke BPN sudah kemarin Pak? Beberapa, ini sedang kita verifikasi, kemudian kita coba untuk tindak lanjuti, karena memang PPATK kan kewenangan pusat ya, jadi kita hanya yang terpenting adalah dari Komisi A menyuarakan ini, agar kemudian masyarakat kita ada yang nemenin kira-kira. Udah ada sekolah? Lebih ya? Lebih banyak ke tabungan pendidikan sama kesehatan, yang terbaru itu ada yang pertanian. Ada yang tingginya berapa Pak? Ya, bukan soal angkanya, jadi Rp1 pun ya, kalau kemudian itu tidak ada unsur kejahatan, tidak ada unsur pidananya, dia nggak boleh diblokir. Karena masyarakat menggunakan itu. Ada yang menabung karena setelah panen gitu ya, sudah sampaikan setelah panen dia menabung, kemudian suatu saat untuk, ini kan musimnya nyekolahin anak ini, setelah menabung kemudian jamnya untuk bayar sekolah ternyata tidak bisa diambil, misalnya harus ngurus blokir dan seterusnya. Saya kira ini PR tersendiri. Ada yang sampai meninggal Pak? Kalau di sosmed kan sampai ada yang meninggal karena nggak bisa berobat. Oh, kita belum sampai ke situ. Saya belum sampai ke sana, tapi tidak bisa menggunakan rekeningnya sendiri. Itu sudah sangat fatal. Misalnya teman-teman punya tabungan tiba-tiba diblokir tanpa alasan dan juga tidak adil. Oke ya. Pak, mungkin bisa tenang aja. Kalau mau Yo pikir sama tuh soal lokasi jabatannya